Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam video kali ini saya akan mengomentari pertanyaan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman tentang doa itu pakai bahasa Indonesia. Sebab Tuhan bukanlah orang Arab. Ini tentu dikhususkan kepada agama Islam ya, umat Islam. Jadi Tuhan itu sebenarnya berasal dari mana ya? Nah, jadi menyikapi doa berbahasa Indonesia dari pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Jadi menurut kalian enaknya sebenarnya doa itu menggunakan bahasa Arab atau bahasa lokal, bahasa Indonesia? Nah, kalau pakai bahasa Arab sebenarnya ya lebih sakral ya, lebih afdol. Karena ya Islam itu kan ajarannya selain merujuk pada Al-Quran sebagai kitab sucinya, juga merujuk pada sunnah. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad yang menjadi risalah dari agama Islam itu sendiri. Jadi harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kalau menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lokal, kan doanya bisa sangat dihayati karena maknanya mengerti. Jadi apa sih sebenarnya yang kita doakan? Itu ya. Jadi sebenarnya juga alasannya lebih menarik. Ada salah satu episode di serial sitkom Bajai Bajuri, ada salah satu pemain, Said namanya itu, yang keturunan Arab. Dia berbicara, ngomong sama pamannya dengan bahasa Arab. Oleh warga yang hadir di situ diaminin. Dikiranya itu doa. Nah ini juga saya kira menarik dipahami. Jadi jangan-jangan ketika bahasa Arab itu kita nggak ngerti apa yang sebenarnya didoakan oleh orang lain. Nah jadi intinya sebenarnya kalau menurut saya sih nggak usah terlalu dibesar-besarkan soal doa berbahasa Arab atau bahasa Indonesia. Yang penting itu adalah kepahaman seseorang ketika berdoa. Ya, kecuali misalnya sholat yang sudah disyariatkan, meskipun juga harus ada tuntutan. Jika sholat takbir itu harus dihayati makna dari takbir itu sendiri. Nah, di kita sebenarnya cara praktek keagamaan yang dianut oleh bangsa Indonesia khususnya Islam sebenarnya sudah ada rujukan yang sudah diwariskan oleh Sunan Kalijaga tentang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu dalam sekali maknanya. Nah, tetapi memang harus diakui agama Islam yang datang ke Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang ini kan agama impor ya, karena datangnya dari luar. Jadi agama yang bukan berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri, tapi disebarkan dari luar. Khususnya adalah orang-orang Arab yang sebelumnya sudah beragama Islam. Atau ada banyak teori saya kira tentang Islam datang ke Indonesia. Karena impor itu sendiri pada akhirnya menjadi sebuah hal-hal yang sebenarnya belum selesai diperdebatkan. Sehingga persepsi tentang Tuhan itu sepertinya karena ini adalah agama impor, itu Tuhan tidak tinggal di negara yang didatangi. Jadi bukan di Indonesia. Nah, untuk hal itu, saya ingin ngutip dari satu tulisan saya yang pernah saya tulis berjudul tentang nasionalisme dan Tuhan yang ternyata tinggal di Bali. Ini artikel opini saya yang pernah dipublikasikan di mojok.co tahun 2016. Nah, dalam artikel saya membayangkan jika ada suatu masjid, suatu gereja yang kemudian dirusak oleh sebuah kelompok yang itu menurut saya akan menimbulkan kemarahan sangat besar sekali dari orang-orang yang tempat ibadahnya dirusak. Kenapa harus marah? Karena itu adalah diyakini sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan tinggal di situ, di masjid dan di gereja. Nah, tapi coba bandingkan ketika misalkan ada kerusakan lingkungan, ada lingkungan kita sekitar dirusak
baik itu oleh personal, oleh komunitas, atau oleh sebuah perusahaan, yang itu kemudian menimbulkan hilangnya sebuah budaya, menimbulkan hilangnya sebuah nyawa karena ancaman bencana alam dari kerusakan lingkungan itu, sehingga menimbulkan kematian, cacat permanen dari orang-orang warga sekitar. Saya kira tidak akan menimbulkan reaksi kemarahan yang besar seperti ketika sebuah tempat ibadah itu dirusak. Karena lingkungan itu yang dirusak itu bukan tempat tinggalnya Tuhan. Bahkan juga, ya selain Tuhan tinggal di tempat ibadah di masing-masing agama, itu jangan-jangan juga Tuhannya tidak tinggal di sini. Orang Islam Tuhannya sepertinya tinggal di Mekah. Orang Katolik sepertinya juga Tuhannya itu tinggal di Vatikan. Nah, kemudian saya juga melihat ya apa yang terjadi di Bali ya. Saya melihat ya, memperhatikan itu secara sangat sederhana bahwa saya mengatakan bahwa Tuhannya tinggal di Bali karena ketika lingkungannya dirusak, mereka akan protes. Kenapa? Karena Tuhannya orang Bali ya diajak ke sana, tinggal di Bali juga. Jadi ketika misalkan ada potensi kerusakan lingkungan, mereka akan marah. Kenapa? Karena merusak tempat tinggal Tuhan. Jadi gitu. Meskipun sebenarnya juga Hindu di Bali itu adalah berasal dari Bali, tapi dia berhasil menghadirkan Tuhannya di Bali. Nah, itu saya kira pendapat Jenderal Dudung Abdurrahman ya. Itu kan ini juga ada yang komentar bahwa kalau tidak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, namanya juga diganti, jangan Dudung Abdurrahman. Abdurrahman itu kan nama Arab ya. Kalau Dudung sendiri nama lokal. Jadi perpaduan antara nama lokal dan nama. Nah, itu sebenarnya sudah terlihat di nama Jenderal Dudung Abdurrahman itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.